perkenalkan, nama saya Debbie Naomi Borucinaga dengan NIM 230711010363. Saya dari kelompok 2 dengan materi Sejarah Sistem Perizinan di Indonesia. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi tentang materi ini, saya akan terlebih dahulu membacakan latar belakangnya. Yang dimana latar belakangnya itu ialah perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan apapun dalam dunia usaha sekarang ini. Izin juga merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk perlindungan terhadap hukum dan hak atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Tanpa adanya izin, akan timbul berbagai macam masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat. Perizinan biasa dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang diizinkan tetapi tetap dengan memperhatikan kepentingan umum dan disertai dengan adanya pengawasan. Seperti yang sebagaimana sudah dikemukakan oleh Philippus Hedgemon, bahwa izin digunakan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, mencegah bahaya dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, seleksi orang dan atau aktivitas tertentu. Maka dari itu jelas sekali banyak hal yang dikemudikan oleh perizinan sehingga dapat terlaksana aktivitas yang hendak dilakukan. Contohnya seperti izin pada bidang kesehatan. Tanpa adanya izin, dokter, perawat, apoteker, atau dan petugas kesehatan lainnya mudah untuk melakukan malapraktik. Sehingga akan banyak masyarakat yang tidak akan mempercayai dokter atau petugas kesehatan lainnya untuk melakukan pengobatan. Akhirnya, masyarakat tidak akan mendapatkan jaminan kesehatan lagi untuk melakukan pengobatan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki izin dalam segala tindakan atau kegiatan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki poin utama, yaitu tentang pembahasan sejarah sistem perizinan di Indonesia. Sistem hukum perizinan di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses sejarah yang panjang yang dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial, perkembangan sistem pemerintahan nasional, serta tuntunan reformasi birokrasi. Berikut kita akan masuk pada poin pertama, yaitu tentang sistem perizinan pada masa kolonial Belanda. Akar sistem perizinan di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda. Pada masa ini, pemerintahan kolonial menerapkan berbagai peraturan administratif yang bertujuan untuk mengontrol kegiatan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Perizinan pada masa kolonial berfungsi terutama sebagai alat pengendalian pemerintahan terhadap aktivitas masyarakat, terutama masyarakat pribumi. Melalui sistem perizinan, pemerintahan kolonial dapat mengatur siapa saja yang boleh melakukan kegiatan usaha, membuka industri, atau memanfaatkan sumber daya alam. Berikut kita akan masuk pada poin kedua, yaitu tentang sistem perizinan pada masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum nasional belum sepenuhnya terbentuk. Oleh karena itu, banyak peraturan yang berasal dari masa kolonial tetap diberlakukan sementara berdasarkan prinsip asas konkordasi, yaitu di mana asas yang menyatakan bahwa peraturan yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum digantinya dengan peraturan yang baru. Pada masa awal kemerdekaan, sistem perizinan masih sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi kolonial. Pemerintahan Indonesia masih menggunakan berbagai peraturan lama karena keterbatasan dalam penyusunan regulasi baru serta kondisi negara yang masih dalam tahap konsolidasi politik dan ekonomi. Namun demikian, fungsi perizinan mulai mengalami perubahan. Jika pada masa kolonial perizinan lebih digunakan sebagai alat kontrol terhadap masyarakat, maka pada masa kemerdekaan perizinan mulai digunakan sebagai instrumen pengaturan kegiatan ekonomi nasional. Pada periode ini, pemerintah mulai menggunakan perizinan untuk 1. Mengatur kegiatan perdagangan dan industri nasional. 2. Mengendalikan industri barang dan sumber daya. 3. Mendukung kebijakan ekonomi nasional. 4. Melindungi kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, sistem perizinan pada masa ini masih belum terintegrasi dengan baik dan seringkali bersifat sektoral, karena setiap kementerian atau lembaga memiliki kewenangan masing-masing untuk mengeluarkan izin.
Dan kesimpulan yang bisa kita dapat ambil dari materi ini ialah sejarah sistem hukum perizinan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada masa kolonial, perizinan digunakan sebagai alat kontrol pemerintahan terhadap aktivitas masyarakat. Dan setelah kemerdekaan, perizinan mulai digunakan sebagai instrumen pengaturan kegiatan ekonomi nasional. Dan pada masa Orde Baru, sistem perizinan perkembangan pusat tetapi sering dianggap terlalu birokratis. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi birokrasi, pemerintahan Indonesia terus melakukan pembaruan terhadap sistem perizinan, terutama melalui penerapan otonomi daerah, sistem pelayanan terpadu, serta digitalisasi perizinan. Reformasi terbaru melalui sistem perizinan berbasis risiko diharapkan dapat menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.